Oke, selamat datang di channel Yonoki. Saya kali ini ke rumahnya Om Ditya ini, Om Ditya. Nah, di hari Lebaran Haji Idul Adha ya kan, saya main-main ke temannya Om Ditya. Ini bisa dilihat punyanya Om Ditya, ada beberapa. Oke, saya baca. Oke, Om Ditya, ya bisa dijelaskan secara singkat. Ini ada berapa box DIY punya Om Ditya? Ya jadi ini masih eksperimen ya sebetulnya ya. Jadi saya masih coba-coba. Jadi ini ada 17 box totalnya. 17 box. 17 Oke. box yang namanya box yang 5 di atas ini lebih besar dari yang di bawah ya. Oke. Ini menggunakan space rumah yang nggak terpakai ya? Ya, jadi kebetulan garasi ini kan dulunya dibuat untuk gudang. Udah dirapiin, Sudah dirapikan, dijadikan untuk ya, crab house ya. crab house ini. Ini Om Ditya bikin sendiri semua ya? Ya, boxnya buat sendiri pakai bak cat ya atau Bak cat ini ya. unik. Yang kecil ini berapa liter Om Ditya? Yang bawah, yang dua di bawah ini? Total ininya atau apa? Dimensinya dulu, Dimensinya ini kalau nggak salah sekitar panjangnya 30 cm ya. Oke, 30. cm, kalau yang atas ini 40 cm. Oke, 40 ya. Ya, berarti yang bawah 12, yang atas 5. Iya. Oke. Bisa dilihat kan Om Ditya? Tolong. Ya. Kalau yang besar Di atas begini aja, rancang bangunnya. Ini pakai pipa 3/4 ya Om Ditya ya? pakai pipa 3/4. Pipa inletnya ya. Iya. Terus outputnya di overflow ini tinggi berapa Om Ditya? Tinggi yang ini 6 cm. 6 cm. Overflow di belakang ini. Ini ya, pipa 1 in ini ya? In, iya. Oke, 3/4, 1 in. 1 in, yang inletnya 3/4. 3/4. Nyambung terus sampai di sini ya Om Ditya ya. Iya. Oh, Om Ditya juga pakai Aqua Pro toh? Ya. Oh, pakai garam Aqua Pro juga. Mantap ini airnya pasti nanti ya. Ini keluarnya di sini ya Om Ditya ya. Terus habis keluar langsung masuk ke chamber pertama. Ini ya bener ya Om Ditya ya. Yang ada skimmernya ini ya. Ada dakronnya. Dakron, terus skimmer. Oh, jaring nelayannya nggak ada di sini, belum? Nggak ada, jaring nelayannya di pojok sebelah sana yang paling untuk pompa ya. Chamber keduanya biobol ya. Ya, Di join pakai apa ini? Pipa ukuran 2,5. 2,5 in ya. Oh, mantap. Dilem ya? Dilem apa nih? Tambalan lem apa namanya? Pakai lem apa ini? Apa namanya yang lem itu? Lem Bakar? Ya, bukan. Dextone? Campuran tuh, ya Dextone. Oke. Tapi kok putih ya? Teksturnya yang putih ya? Itu. Dextone yang krem ini. Ada krem. Oh, ada yang warna krem. Iya. Biobolnya sampai berapa banyak atau berapa kilo ini Om Ditya? Ini Di dalam 1.000, kalau masih 1.500 totalnya. 1.000. Sama ada 2. Ini mungkin 1.000, yang sebelah sana mungkin Ini 500. Kaltesnya masih 4 kilo ya? ya, totalnya harusnya tuh sih disiapin 5 kilo, cuma yang baru masuk ini 4 kilo. Ya, mantap. Terus lanjut. Oh, ini air dari skimmer ya Om Ditya ya? Di bypass ya? Ya, ada yang di bypass supaya air flow-nya biar lancar. Jadi hasil skimmeran malah masuk ke sini, oke, nggak masalah. Ini dengan karang jahe ya Om Ditya ya? Karang jahe sama Kulit kerang oyster. Terus di sini ada oyster lagi. Ini itu jaring nelayan dan lampu UV. Pompanya ini pakai berapa kapasitasnya? 5.800. 5.800 dulu, oke. Wah, ini yang mantep. Ini persis punya saya ini. Risan LP100 aeratornya. Ya, mantap. Ini kulturan bakteri ya Om Ditya ya? Ya. Kalnes sama kulturan bakteri. Dari bakterinya pakai bakteri apa Om Ditya? Ya pasti dari apa namanya Aqua Pro. Aqua Pro Bactero ya. Mantap. Udah running berapa lama ini Om Ditya? Untuk airnya sirkulasinya udah 2 minggu ada? Lebih 1 bulan ya. 1 bulan ya. 1 bulan jalan. Udah diisi kepiting? Ada 4 ya. Nah, ini nih ada tulisannya ya. Tanggal berapa ini Om Ditya? tanggal 4 Juli masuk. 4 Juli. Kita cari kepitingnya. Oh, di ujung sana. Oh, ini. Delik di sini ya. Size berapa gram nih Om Ditya? Yang dimasukkan kroyo ya? Iya, kroyo. Kroyo berarti antara 80 sampai 80 90 ya. Mantap.
Yang besar-besar ini rencananya 5 ini nanti untuk 500 graman ya. Yang 500 600 ya. 500 600 ya. Yang nanti rencana bibitnya beli dari saya ya. Iya. Minggu depan ya. Minggu ini jeleput. Ya. Minggu ini beleset karena ada kargo kita itu ditolak oleh penerbangan Makassar ke Surabaya. Karena ada prioritas jamaah haji. Koper-kopernya juga kan tentunya lebih banyak kan. Jadi kargonya nggak berani muat, menjanjikan untuk muat barang kita. Sehingga barang yang kepiting ini mungkin minggu depan udah normal. Seperti itu. Iya. Iya kan? Mudah-mudahan. Hasil skimmerannya dibuang ke merah-merah ini ya, pink ini ya. Skimmer ini rata-rata dia kalau habis dikasih makan itu banyak ya, dan hitam-hitam ya. Hitam-hitam ya. Kalau udah makanan udah dibersihkan atau ya putih lagi ya. Putih kayak gini kan putih. Dan tidak banyak ya. Enggak banyak. Tapi kadang ya muntuk-muntuk gitu ya. Ya, kadang-kadang dia bisa akumulasi muntuk ya. Ini ditutup semua nanti Om Ditya ya. Itu ada tutupnya ya supaya bakterinya kembang biaknya juga maksimal. Betul. Oh iya ya, kita nanti bincang-bincang sebentar. Kita siapkan tempat. Mungkin saya ada tanya jawab sama Om Ditya seputar budidaya ini ya. Kita pause dulu videonya, nanti kita lanjutkan. Ya. Kita bincang-bincang santai dengan Om Ditya. Om Ditya ini sebelumnya kalau saya boleh tahu pakai air laut ya? Ya, awal kali saya coba pakai air laut. Pakai air laut ya? Air laut terus dimix dengan air tawar ya? Air tawarnya pakai air tawar apa? Air PDAM. Air PDAM, oke. Terus dari air laut itu Om Ditya sudah pernah ngetes pakai alat tes kit ya untuk mineral-mineralnya? Benar ya? Dan itu gimana pengalamannya? Ya, pengalaman saya pakai air laut dengan campuran air tawar supaya bisa dapat TPP sesuai dengan air payo ya. Itu apa namanya? Pertama saya tes dari sisi amonia. Kalau amonianya kan mungkin nggak terlalu gede, tapi kandungan mineralnya terutama kalau pas saya cek itu banyak yang kurang, dan itu harus beberapa harus lengkap, harus lengkapin dosingnya juga lumayan banyak kalau memang kita pakai air laut murni. Jadi dosingnya dengan Aquaproof gitu lah waktu itu ya, beli sama saya ya. Betul, saya ya. Dan cukup lumayan perlu banyak ya waktu itu. Perlu banyak ya. Perlu banyak otomatis ya biayanya akan lebih mahal ya. Betul, jadi mungkin air lautnya nggak seberapa mahal, ya dosing untuk bisa mencapai kandungannya optimal itu kita butuh yang lumayan juga kos. Nah ini pengalaman guys ya kan, bukan saya cuman jual omongan ya kan. Dari teman kita sendiri ya kan. Boxnya boleh DIY, nggak perlu box pabrikan. Tapi Om Ditya ini mempunyai keyakinan yang sama seperti saya, bahwasanya kualitas airnya itu yang perlu benar-benar yang berkualitas. Benar nggak? Betul. Box ini sebagai wadah bisa DIY, nggak perlu harus beli pabrikan kan begitu ya. Selama waktunya ada, keterampilannya ada, dikerjakan sendiri, toh jadi ya kan. Tetapi kalau kualitas air ini yang perlu diciptakan dengan baik. Nah, setelah itu pengalamannya sempat order lagi garam Aquaproof sama saya, bagaimana? Membandingkan dari tadi yang pengalaman dengan air laut di mix sama air PDAM yang dicampurin garam Aquaproof seperti di YouTube saya itu, gimana? Iya. Nah, pas setelah saya coba pakai garam Aquapro ya, itu memang secara mineral, magnesiumnya, terus kalsium, kaliumnya, kalau saya cek dapat semua. Jadi sesuai dengan takaran untuk sesuai dengan grade ini ya. Kalinitinya juga ya. Kalinitinya juga sesuai. Nah ini loh, guys. Jadi kebetulan saya tesnya pakai ini sih, saya ya. Ini bukan beli di saya kalau ini ya kan? Enggak, beli sendiri. Ini beli maksudnya ya beli di Topet ya kan? Ini alkalinity ya. Ini NH3 amonia berarti. Amonia. Ini punya Om Ditya semua loh ya. Bukan punya saya loh ini. Ini kalsium. Ya. Ini magnesium. 4 Om Ditya pakai. Kalau saya masih tambahan kalium. Nah. Jadi dengan pengalaman tadi yang berbeda dari air laut di mix air tawar untuk mendapatkan 20 ppt ya Om ya.
20-25 ya mainnya ya. Iya, salinitasnya sih rata-rata dapat semua ya. Dapat ya, bisa dapat ya, betul, bisa didapat bisa. ya. Cuma yang agak susah itu mungkin di mineralnya ya. Kelengkapan kadar mineralnya ya. Iya. Jadi kalau pakai air laut dicampurin air tawar, kadar mineralnya lebih turun lagi gitu ya. Jauh di bawah. Jauh di bawah standar dari yang diberikan sama budidaya kepiting. Terutama untuk yang magnesium ya. Magnesium pengalaman saya hampir di bawah berapa kemarin 500 ya. 600 ya. 600 ppm ya. Kebutuhannya kan 1000 berapa? 1000. Kebutuhannya standarnya di 1250 sampai 1400. Sedangkan hasil mix air lautnya tadi di 650. Itu kita ngomong dengan tes ya. Iya. Bukan asal ngomong diicipi pakai lidah terus oh ini 650, enggak begitu kan? Iya. Pakai tes ya. Nah, sedangkan kalau sempat buat air payo dari garam Aquapro yang beli dari saya, itu udah dites juga tentunya. Iya. Dapatnya 1200 magnesiumnya, ppm-nya. Dengan 1 kilo dimasukkan 32 liter atau 32 liter. 32 liter. 32 liter dapatnya 1200. Dan itu sudah disimpan di toren ini ya. Iya. Jadi nanti di mix lagi ya antara air laut mix dengan ya. Aquapro. Oke. Guys, jadi Om Ditya ini di Surabaya ya, saya ajak untuk kalau saya datang bibit, Om Ditya juga nanti beli bibit dari saya yang 500-600 ya rencananya ya. Iya. 500-600 gram ya. Jadi nanti kalau panennya pun kalau Om Ditya kesulitan menjual, bisa saya jualkan ke customer saya. Dan kalau Om Ditya bisa menjual sendiri, ya nggak apa-apa, malah nggak baiknya. Dan itu sudah disiapkan 5 ini ya Om ya, yang besar-besar ini ya? Rencananya sih yang besar-besar di atas ini ya. Ini kan lebih besar dari di bawah ya. Rencana saya dengan Om Ditya itu tanggal 6 Juli kemarin kita masukkan bibit. Tetapi ya ada satu di lain hal, mungkin masalah penerbangan juga bertepatan dengan Lebaran Haji. Jadi kloter haji ini koper-kopernya ini membuat barang kita itu tidak bisa diberangkatkan, memprioritaskan jamaah haji. Itu bagus juga karena memang ini kerinduan ya, sudah hampir 3 tahun ya pandemi ya, tidak ada orang berangkat haji kan ya kan. Nah ini udah euforianya udah pas mantap bener. Jadi kerinduan untuk beribadah haji benar-benar tahun ini bisa terlaksanakan ya, seperti itu. Nah bertepatan dengan Lebaran Haji juga kita ngucapin selamat Idul Adha untuk teman-teman ya kan, para netizen yang senang melihat channel Yohanogi. Selain itu Om, mungkin minggu depan kita usahakan benar-benar minggu depan kita sudah bisa masukkan 500-600 gram karena customer saya juga sudah pada berteriak ya kan. Ya tentunya saya ngecek juga di tempatnya Om Ditya kelengkapannya, kesiapannya bagaimana untuk masuk bibit, sehingga nanti kalau saya menjualkan ke customer saya itu saya berani, karena ya apa yang saya lakukan di farm saya, di crab house saya itu juga dilakukan di crab house-nya Om Ditya. Jadi nanti kualitas dari rasa dagingnya, kepadatannya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya budidayakan. Jadi seperti itu, makanya kalau menjualkan saya juga berani. Begitu. Menjualkan saya juga berani, maksudnya ya ini airnya dijaga baik, meskipun boxnya bukan box ini apa namanya, bukan box pabrikan ya, ini DIY ya. Berapa lama udah ngerakit boxnya aja, jangan ngerakit filtrasinya, ngerakit boxnya berapa lama? Ya karena ngerakit atau buat boxnya ini santai, nggak terlalu kejar waktu ya, jadi paling sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. 2-3 minggu ya? 2-3 minggu ya. Tapi di awal-awal juga mungkin ada trial and error ya? Iya pasti, itu banyak yang kurang mana ya, itu banyak. Oh ada beberapa box yang masih uji coba awal-awal tuh ya? Pas apa namanya, penempatan pipanya kurang pas, gitu ya? lubangnya juga kurang pas, itu bisa terjadi ya? Iya. Makanya kadang di teman-teman YouTube yang DIY, mohon maaf ya, hal-hal itu tidak disampaikan, benar nggak? Ya kan, yang disampaikan ya ini loh sudah tak buatkan ya, ini loh sudah jadi, mudah kok, gampang kok, tapi sebenarnya nggak begitu ya, ada prosesnya ya, proses
untuk apa bisa jadi pasnya itu pasti ada trial errornya. Trial errornya ya. Dan itu makan berapa hari? Kalau hari sih nggak lama, cuman mungkin dari sisi box ya paling 1-2 box Dikorbankan ya. Dikorbankan ya. Itu ya. Jadi di channel Yohan Hobi ini tidak melulu kita ngomong masalah yang enak-enaknya, yang indah-indahnya enggak, ya kan? Justru di Yohan Hobi ini, di channel kita ini kita ngomong apa adanya. Bagi yang mau DIY silahkan. Tetapi ya tentunya pasti gitu loh ya kan. Ada pertama kali membuat pasti ada yang keliru-keliru, ada yang harus dikorbankan katanya Om Ditya. Kan seperti itu. Oke. Terus untuk merakit filtrasinya butuh waktu berapa lama Om Ditya? Ya kalau filtrasinya mungkin yang paling lama ya, karena kan butuh apa kan per chamber ya, ada 6 total, ada 6 chamber. Oh betul, lemnya kering ya? Betul, yang paling lama itu adalah membuat lubangnya sama ngelemnya, karena ngelemnya itu begitu kita coba pertama, 2 kali, 3 kali pasti ada kebocoran. Itu ya. Yang lumayan makan waktu lama di situ. Bak filtrasi kalau pakai fiber itu mahal, saya ngomong dulu. Tetapi ya itu begitu barangnya datang sudah langsung bisa dipakai ya. Iya. Iya kan. Nah, tetapi kalau DIY sendiri, saya pun kan punya 2 tipe filtrasi. Satu bak fiber, minusnya mahal, plusnya langsung bisa dipakai. Tapi yang bak yang DIY dari plastik kita bor, kita sambung, kita lem, ya itu sama saya. Yang buat lama itu menunggu lemnya kering dan itu berhari-hari, ya kan? Karena saya hari ini kering, langsung saya kasih lem lagi, saya biarkan lagi, besok itu selama seminggu. Jadi punya saya itu bisa ngomong 6 lapis Dextone lem besi itu 6 lapis. Berlapis-lapis. Tapi 1 kali 2 lapis kurang ya, bocor masih ya kan. Ya. Nah, saya 6 lapis langsung saya pakai. Waktu itu saya joinkan juga dengan bak fiber saya. Puji syukurnya tidak bocor, tapi ya begitu, masa tunggunya itu hampir 2 minggu ya kan. Sabar bisa seperti itu. Kendala-kendala lainnya dalam ini apa aja setelah bak jadi semua? Oh, pengisian. Nah, pengisian kalau saya ngelihat punyanya Om Ditya ini jauh lebih bagus dari saya. Volume filtrasinya menurut saya ya. Karena 17 ini di total berapa total airnya? 100 liter ya? 110 liter. Tapi bak filtrasinya tadi saya hitung hampir 500-600 liter, benar ya Mbak Ditya? 600 liter ya? Chamber itu totalnya sekitar 500. Jadi hampir 1/5. Sedangkan saya 1/2. Ini harusnya jauh lebih bagus. Tapi ini memang untuk penambahan ya, disiapkan filtrasi itu karena ini memang mau ditambah juga ya. Penambahan berapa ya di sini ya? Iya. Nah, itu enaknya. Kalau filtrasi kita 1/5, begitu kita tambah, kita nggak perlu utek-utek filtrasi atau memperbesar filtrasi lagi. Mungkin ditambah sekitar 2 sap ini mungkin nambah 70 literan ya. Kalau dua tingkat ini lagi. Iya, paling kalau ukurannya sama seperti ini tinggal dikalikan 5 lagi ya mungkin ya. 5 dikali 70 sekitar 5 dikali 70, nggak sampai dong. Berapa ya? 7 liter ya? Ini 7 liter? 7 literan ya. 7 liter kali 20 lah. Sorry, anggap 10 lah. Oh 10 ya? Ya kan ini cuma mau 2 sak kan? Ya kan 70. Ya, 70. Jadi cuma nambah 70 liter. 70 liter. Jadi tadi 110 tambah 70, anggaplah 200 liter lah ya. Masih cukup. 200 berbanding 300 masih cukup. 1/2. Jadi tapi untuk pengembangan, jadi nggak usah ngatur-ngatur filtrasi lagi. Nggak usah memperbesar filtrasi lagi, maksud saya seperti itu. Oke, nah kita udah menarik kesimpulan kalau memakai air laut dan dimix air tawar supaya kadar-kadar kalsium, magnesium, kalium, dan alkalinitinya sesuai standar air laut, itu diperlukan dosingan lagi. Iya. Dan jatuh nilai ekonomi, nilai rupiahnya malah lebih mahal dibandingkan kalau langsung menggunakan garam Aqua Pro dicampur dengan air PDAM. Iya. Benar? Ini kalau yang mungkin yang air laut yang saya pakai ya, tapi nggak Ya. kalau mungkin air laut yang di yang gratis. tempat lain atau mungkin yang di tempat yang berbeda kan kita nggak tahu ya. Iya. Kadang memang teman-teman itu
ada yang dapat air lautnya gratis, ya kan, air lautnya gratis karena tempatnya dekat dengan laut, tinggal bayar ongkosnya untuk solarnya truk sama uang rokoknya supir itu udah jadi, udah dapat lah ibaratnya begitu. Dan kandungannya memang bisa berbeda-beda, benar ya? Iya. Kadang tempatnya kan beda-beda. ya, kadang air lautnya kita kan nggak tahu. Kalau kita beli air laut di Surabaya ini kan kita nggak tahu. Diambilkan dari mana? Penjualnya itu ngambil air laut dari mana? Bisa dari dekat sama pantai, bisa di tengah pun di kedalaman berapa kita nggak ngerti. Yang pasti itu air laut cuma dari salinitas saja ya dia jual ya. Iya, salinitasnya Standar salinitas lah, 35 lah, 35. Kandung mineralnya sih Ya nggak sampai ngomong di mineral, ngomongnya cuman saya juga sudah pernah ya di PPT-nya di salinitas, karena 2 kali saya membeli air laut. Waktu pertama kemarin saya yang gagal dengan filtrasi yang kecil itu saya pakai air laut ini. Nah tapi kalau saya yang menceritakan kan kurang afdol ya, karena saya ini jualan, nanti tetap aja ngomong yang saya jual yang murah jatuh-jatuhnya. Waktu itu Om bilang mineral juga belum bisa. Oh, waktu pertama kali saya itu nggak punya test kit. Ya setelah ini ya. Setelah saya renovasi, setelah saya kenal Aquapro, setelah otak saya berpikir, ya kan, dan saya ngelihat channel RAS Malaysia terus terang bahwa pembudidayaan di channel RAS Malaysia itu dia melakukan pengukuran semua kan, ya kan. Nah itu saya pikir-pikir kalau mereka aja udah melakukan seperti itu berhasil, saya tidak melakukan apa-apa pertamanya, ya pantas kalau nggak karu-karuan kan gitu. Untungnya Om Ditya ini waktu pertama udah mendengar informasi tentang Aquapro juga, kenal sama saya juga, ya kan, dia sudah menstandarkan airnya sebelum kepiting-kepitingnya masuk, benar nggak? Betul. Ya. Jadi memang untuk pembuktian sih saya bandingkan ya. Saya bandingkan pas pakai air laut biasa, terus menghitung mineral sama setelah pakai Aquapro. Nah. Jadi memang kadarnya beda. Kadarnya beda. Dan kalau dosing jatuh-jatuhnya lebih murah kalau beli garam ya. Iya, betul. Iya. Kalau dilihat Ya. karena kalau dilihat kebutuhannya mineral Sampai berkilo-kilo kemarin ya. Tempat chatting sama saya butuh magnesium berapa kilo itu? Itu sekitar berapa? Hampir 2 kilo ya. 4 liter ya. Ya, hampir 2 kilo ya, 2 kilo 2 liter lah. Ya kan. Dan Nah, kalau lumayan sudah tuh. dihitung secara rupiahnya sudah saya sarankan udah jangan closing. Pakai garam Aquapro aja. Jatuhnya lebih murah dan tambahannya ada kalsium lagi, ada kalium lagi, ada alkalinitas lagi. Bukan cuma magnesium maksudnya gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman ini kita sharing-sharing aja. Ya kan, jadi kita itu nggak ngomong asal-asalan, semua itu ada. Kita buktikan dengan test kit ini, ya kan. Kalau udah dibuktikan, ini air laut hasil tes mineral-mineralnya seperti ini. Air laut campur ya. Ini garam Aquapro hasil tesnya begini. Hitung-hitungan rupiahnya akhirnya ketemulah, ya kan. Kalau ternyata pakai garam Aquapro ini sudah hemat waktu ya. Iya, hemat waktu sekali. Ya kan. Terus ekonominya juga secara rupiah juga lebih murah, ya kan. Ya kan. Kalau ini kita harus ngetes. Itu waktu dan biaya. Beli alat tes kan. Ya kan, alat tes ini suatu saat juga kalau habis ya beli lagi ya. Iya, betul. Ya kan. Nah, terus habis begitu masih nunggu lagi pencampuran tadi dari dosingan tadi ya, kira-kira 1-2 jam lah. Tapi kalau pakai garam langsung sudah kecampur baik, langsung bisa digunakan. Oke. Apalagi yang perlu ditambahin Om Ditya, kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman yang buahnya ini, yang WA saya, yang japri ke saya, DM ke saya, pengen budidaya ini, terus juga pengen yang murah investasinya supaya buat DIY atau segala macam. Menurut Om Ditya setelah ini omongan saya yang berikutnya benar nggak kalau ini ya BEP-nya lama? Belum ya, belum tahu ya, karena belum tahu sih ya. karena belum, ini baru masuk kepiting awal ya, jadi belum tahu sebagai jualannya nanti bisa untung dah, terus kan begitu. Kalau untung pun berapa untungnya dibandingkan dengan pengeluaran ini tadi, test kit, beli Aquapro, ya kan. Terus apa namanya,
membeli makan itu kan juga ada biaya ya, beli pakannya ya, meskipun tapi ya nggak apa-apa. Memang di Surabaya ini kebetulan saya sudah ketemu 3 teman, 4 bersama saya yang sudah siap menjalankan misi ini. Jadi saya datangkan bibit, 3 teman lainnya ini juga mengambil bibitnya, membayar bibitnya dengan saya. Nanti kalau panen kesulitan jual, saya jualkan. Di pakan juga begitu, karena kita sudah berempat ini sudah mempunyai grup WA, ya kan, kita nanti informasikan. Tentunya yang hunting pakannya itu teman yang lain, jadi kita beli tugas. Nah, kita cari pakan yang murah ya, kira-kira di bawah 10.000 per kilo ya, antara 5 sampai 10.000 per kilo. Kita datangkan dari daerah, entah itu nanti dari Gresik atau Lamongan atau Suramadu atau Madura atau mungkin di Pasuruan, ya kan. Nanti kita ambil di rumah salah satu teman kita, saya butuh berapa kilo, Om Ditya butuh berapa kilo, sehingga sekali membeli pakan itu jumlahnya banyak, dapat harga yang murah, fresh, ya kan. Tentunya sudah sampai di Surabaya, kita bagi-bagi. Saya yang membutuhkan banyak, mungkin 15-20 kilo. Om Ditya mungkin dengan 5 ini cukup 5 kilo. Dan teman-teman yang lain berapa kilo. Jika dijumlahkan itu jumlahnya menjadi banyak. Nah, harapan saya teman-teman lain yang di Surabaya, terutama di Surabaya, ayo kita bergabung. Sehingga saya bisa mendatangkan bibit lebih banyak lagi. Dan kita bisa membeli pakan juga lebih banyak lagi ya Om Ditya ya. Jadi ongkos kita naik mobil untuk membeli pakan itu ya, sekali aja gitu. Sekali aja ya kan. Tolnya, solarnya ibaratnya antara 100 kilo sama 200 kilo sama pengeluarannya. Tetapi beda, kalau 200 kilo jatuhnya akan jauh lebih murah lagi di operasional, benar Om Ditya ya? Iya, kan dibagi nanti ya. Ya, nanti kalau ada teman lagi, kita sekarang masih berempat, siapa tahu ke depan ada tambah lagi bisa sampai 10 dan puluhan orang, belasan orang, puluhan orang. Ini sudah jadi satu maksudnya kekuatan. Jadi kita beli pakan itu sekalian, beli bibitnya juga sekalian. Ya, kita undang. Ya, saya dan Om Ditya mengundang teman-teman yang di Surabaya yang sudah terlanjur pasang kredbox ya. Yang belum jangan ya. Yang belum melihat video-video saya yang lain ya. Itu BEP-nya lama. Dipikir dulu ya. Kecuali memang sudah siap dengan BEP lama, sudah siap dengan repot, ya kan, repotnya, ngetesnya, ya kan, BEP-nya lama, udah siap semua, mau gas, ayo, nggak apa-apa. Tapi kalau ada, modal saya ini nanti ada pekerjaan lain Om, yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun sudah BEP kok, dan tidak terlalu repot, ya nggak apa-apa, lebih baik itu berpedeng. Percayalah, saya ini ngegas ya, karena saya sudah terlanjur beli. Saya ngajak teman-teman untuk di Surabaya ini untuk jadi gabung juga bagi yang sudah terlanjur beli dan terlanjur pasang ya. Saya filtrasi 1:2, Om Ditya malah sekarang 1:5, kedepannya mungkin 1:2 ya, karena ada penambahan itu. Oke, sampai ketemu lagi di channel Yonoki, di video-video yang lain. Support terus kita, dan kita selalu berpikir cerdas. Oke.